gereja Pastor sekarang itu ibadahnya udah online atau offline, Pastor? Oh, udah onsite, puji Oh, Tuhan udah ya. onsite, Udah puji sejak Tuhan ya. bulan September udah onsite, udah mulai rame. Saya nggak tahu di Bangka Belitung gimana, tapi kok di Surabaya udah rame di mana-mana. Oh iya ya, Pastor ya, puji Tuhan ya, Pastor. Di sini juga udah, apa sih, udah cukup rame sih yang ibadahnya, tapi cuman masih lebih dibatasi juga, Pastor. Harus dibatasi. Cuma udah rame kan kotanya ya. Iya, Pastor. Kayak nggak ada COVID ya. Tapi harus hati-hati ya semua. Oke. Oke, makasih Pastor atas perkenalannya. Inilah kami Pastor dari Lembaga Kerohanian Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung sebagai wadah untuk anak-anak mahasiswa yang Kristen di Universitas Bangka Belitung ini, Pastor. Keren, Kali keren, luar ini, biasa. ya, puji Tuhan, Pastor. Nah, kali ini kita mengadakan webinar yang diangkat dengan tema Connected to Jesus. Jadi, uh, mungkin untuk teman-teman juga nanti di sini bisa on cam dalam sepanjang materi, karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan panitia nanti akan memilih peserta terbaik atau penanya terbaik nantinya untuk diberikan door prize. Nanti panitia akan umumin. Jadi teman-teman tetap tetap stay di Zoom dan mengikuti webinarnya dengan baik dan simak baik ya teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk kepada materi kita. Mungkin untuk Pastor disilakan Pastor. Kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini hamba-Mu bisa melayani teman-teman di Bangka Belitung. Kami percaya Tuhan, jarak tidak akan memisahkan kami, tetapi kami percaya hadirat Tuhan sudah memenuhi setiap kamar, setiap rumah, di setiap lokasi dimanapun jemaat-Mu boleh berada. Berkati anak-anak muda ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai kehidupan mereka di masa muda mereka, biarlah kami tetap terhubung dengan Engkau. Dan hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mengalami Tuhan Yesus. Doa dari hamba-Mu tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang menjamah setiap kami. Biarlah hari ini kami belajar sesuatu yang baru untuk kami bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menyampaikan firman-Mu pada setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya bersyukur sekali bisa diundang. Terima kasih bagi semua panitia yang sudah mengundang saya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas. Saya boleh minta co-host untuk saya bisa share screen ya, karena ada PowerPoint yang saya mau sampaikan. Nah, beberapa saat yang lalu waktu saya diundang, saya lihat judul dari webinarnya yaitu tentang Connected to Jesus ya, kita terhubung dengan Tuhan. Ya, dalam pikiran saya saat saya banyak merenungkan, saya bertanya sama Tuhan, apa sih yang seringkali membuat kita ini nggak terhubung dengan Tuhan Yesus? Karena logikanya gini, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus, kita kan udah beribadah, kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan, apa yang membuat kita nggak terhubung sama Tuhan? Padahal firman Tuhan berkata bahwa setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita, hubungan kita yang dulu jauh, nah kita ingatkan ayat itu, yang dulu jauh sekarang dekat. Nah, jadi kenapa kok yang dulu jauh sekarang dekat, kita jauh lagi? Nah, ini sesuatu yang agak aneh menurut saya. Kenapa kok banyak orang Kristen nggak terhubung sama Tuhan? Padahal logikanya, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, itu udah lebih dari cukup buat setiap kita, supaya kita terhubung dengan Tuhan. Dan saya banyak merenung, saya banyak berdoa sama Tuhan, kenapa kok kita ini bisa istilahnya mengalami kematian rohani. Nah, dan saya menemukan jawabannya di dalam Yehezkiel. Ya, jadi saya akan menyampaikan pesan Tuhan buat setiap teman-teman di tempat ini. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang staying connected to Jesus. Ya, saya akan tampilkan slide-nya dulu dan saya minta seseorang dari panitia atau seseorang dari teman-teman boleh baca buat saya. Boleh baca
dari ayatnya nanti, yaitu staying connected to Jesus. Kita buka sama-sama dalam Yeskiel pasalnya ke-37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Ya, boleh ada moderator atau host atau panitia boleh bantu saya untuk buka Yeskiel 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Saya berharap ya di sini semua bisa baca bersama-sama dengan saya ya di setiap rumah saudara. Yeskiel 37 ayatnya pertama sampai ayatnya ke-5 dan lanjut ke ayatnya yang ke-10. Oke. Oke, kalau enggak saya aja yang share screen supaya lebih cepat ya. Oke, saya akan bacakan buat kita semuanya. Nah, ayo yang di rumah boleh bantu saya untuk baca Yeskiel 37 ayat yang pertama sampai 5, lalu sampai ayat yang ke-10. Dikatakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, ini Yeskiel nih ya. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan apa? Tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat apa saudara? Amat apa ini? Kering. Dikatakan lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 10 dikatakan apa? Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ya, percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, jadi hari ini yang saya mau bahas dengan judul Stay Connected to Jesus. Kenapa kita nggak bisa stay connected to Jesus? Jawabannya sederhana. Karena banyak dari kita hidup dalam kekeringan dalam rohani kita. Sama-sama yang di sini, saudara yang sudah on cam, bantu saya tepuk dada saudara, katakan saya tidak boleh kering. Ayo, saya mau lihat. Saya sambil lihat galerinya nih. Katakan sekali lagi tepuk dadamu, katakan saya tidak boleh kering. Ya kan? Saya boleh kering. Kenapa satu ranting bisa lepas dan tidak terhubung dengan pohonnya, dengan akarnya? Karena kering. Nah, dan ayat yang barusan kita baca dalam Yeskiel itu menggambarkan jelas kenapa banyak orang tidak terhubung dengan Tuhan. Karena satu kata, yaitu kekeringan. Nah, saya rasa ya bahwa hari-hari ini begitu banyak anak-anak muda yang merasa kekeringan, yang merasa kosong. Dan ini adalah satu keadaan yang sangat berbahaya, teman-teman. Ya, saat kita ikut ibadah udah biasa aja gitu kan. Kita udah ikut, ini sekarang disebut webinar ya. Webinar, kita ikut webinar ngerasa biasa aja gitu kan. Kita cuma setor nama ya kan. Kita ibadah udah gak ada semangat lagi. Nah, di situ adalah awal di mana kita mulai tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Nah, saya catat di slide, teman-teman boleh baca bahwa apa yang dilihat oleh Yeskiel di sini sebenarnya adalah keadaan orang Kristen di akhir zaman. Apa yang dilihat sama Yeskiel itu keadaan kita-kita nih. Orang-orang Kristen gereja Tuhan di akhir zaman, terutama di masa-masa COVID. Yaitu orang-orang Kristen jadi kering. Nah, coba berapa banyak dari kita yang kalau kita mau jujur, kita seringkali ngalamin kekeringan. Ya kan? Seringkali kita ngalamin di mana kita udah ngerasa kosong, kita ngerasa hampa gitu kan. Dan saya rasa ini adalah keadaan yang sangat-sangat sekali berbahaya. Dan apa yang terjadi di akhir zaman ini? Sebenarnya kita kering dalam apa ya? Pertama, kita kering dalam rohani kita. Ya, kadang-kadang kita tanpa kita sadari rohani kita ini udah kering. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Di mana kita nyanyi, nyembah Tuhan, ada yang dijamah Tuhan, ada yang enggak. Gitu kan? Kita dengar firman, ada yang kena, teman-teman bilang, wah firmannya diberkati Tuhan luar biasa. Saya sangat diberkati. Tapi ada yang nggak ngerasa apa-apa gitu. Dan yang kedua, kita seringkali kering dalam kasih kita. Udah nggak ada yang namanya
hidup penuh dengan kasih gitu ya. Kita ngalamin hidup yang saling membantu, saling memberkati. Itu udah jarang. Karena itu kita ngerasa jauh dari Tuhan. You get what I mean? Ya kan? Dan yang ketiga, kita kehilangan semangat. Anak-anak muda zaman sekarang udah nggak ada semangatnya lagi. Nah, dan inilah yang membuat kita seakan-akan menjauh dari Tuhan. Ini yang membuat kita not connected again to Jesus. Dan pertanyaannya kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok yang namanya kekeringan bisa terjadi? Karena teman-teman, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita mementingkan kehidupan jasmani kita daripada rohani kita. Kenapa kita nggak connected? Karena kita lebih mementingkan Netflix daripada ibadah. Ya kan? Kenapa kita nggak stay connected? Karena kita lebih connected to TikTok daripada ke firman Tuhan. Kita lebih connected to hal-hal yang kita suka, hobi kita, kesenangan duniawi daripada kepada Tuhan. Coba kalau kita renungkan kembali 1 minggu ini. Coba kita hitung berapa banyak kita menyembah Tuhan, berapa banyak kita saat teduh. Saya mau tanya, banyak mana sama kehidupan duniawi kita? Banyak mana sama kita menyembah Tuhan? Nah, pantesan kita kering dong. Pantesan kita seringkali ngerasa kosong. Pantesan kita nggak connected. Kenapa? Karena rohaninya aja udah kering. Nah, karena itu hari ini kita harus membuat sebuah keputusan. Hari ini kita harus membuat sebuah komitmen bahwa sama-sama katakan, aku tidak boleh kering, aku harus hidup. 1, 2, 3 apa? Aku nggak boleh kering. Ya, ayo guys, teman-teman di Bangka Belitung nggak boleh kering. Tapi kita harus apa? Kita harus hidup. Engkau mau stay connected to Jesus, engkau nggak boleh kering. Engkau nggak boleh mati rohaninya. Engkau harus hidup. Ya, nah, saya akan menyampaikan kepada saudara, apa sih penyebabnya kita ini seringkali jadi kering? Apa yang seringkali membuat kita ini ngerasa kosong? Apa yang membuat kita seakan-akan itu nggak ngerasa hadirat Tuhan? Pernah nggak sih dalam hidup kalian sebagai anak-anak muda, kalian ngerasa bahwa Tuhan itu nggak ada di situ? Gitu. Kalian ngerasa Tuhan nggak dekat dengan kita ngerasa Tuhan ninggalin kita. Nah, kita mau belajar sama-sama penyebabnya. What happened gitu? Kenapa kok kita bisa ngalamin sampai kayak gitu? Padahal firman Tuhan berkata dia Immanuel. He is always with us. Nah, kenapa kok sampai kita bisa ngerasa kayak gitu kan? Nah, yang pertama saya catat, yaitu karena kita hidup jauh dari sumbernya. Ulangin sama-sama dengan saya, apa? Kita hidup jauh dari apa? Dari sumbernya. Nah, kenapa kita bisa kering? Karena kita hidup jauh dari sumbernya. Nah, kita akan buka ayat sama-sama. Yang saya yakin saudara semua udah tahu ayat ini, yaitu Yohanes 15 ayatnya pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, saya akan tampilkan buat saudara, saya akan bacakan buat saudara. Ini perkataan Yesus sendiri buat kita untuk kita ngerti. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. Kita dengar firman, kita udah bersih. Nah, firman Tuhan dikatakan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan kalimat terakhir, ini paling keren. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi dari sini kita udah belajar bahwa gimana kita bisa tetap hidup, gimana kita nggak kering, gimana kita nggak mati rohaninya, gimana kita connected kepada pokok anggur kita. Yaitu kalau kita tidak hidup jauh-jauh dari sumbernya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan di sini, dia pokok anggur yang benar. Tadi saya suruh kita baca sama-sama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ingat teman-teman, ranting hanya bisa membuahkan buah kalau dia melekat kepada pokoknya. Kalau dia connected kepada pokoknya. Kenapa? Karena nutrisi yang diperlukan untuk ranting berbuah, sumbernya di pokok anggur.
kepada akar-akarnya. Nah, saya khawatirnya, kenapa banyak dari kita tidak connected to Jesus? Sebenarnya sederhana, karena kita jauh dari sumber yang benar. Apa sumber sukacita kita seringkali? Sumber sukacita kita bukan di dalam Tuhan. Sumber sukacita kita adalah saat kita bisa melakukan hobi-hobi kita. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman yang di Bangka Belitung, kau harus ingat bahwa harus ada sumber yang benar di mana engkau hidupi di situ. Artinya apa? Hari ini pilihan di mana kita memilih sumber, di mana kita hidup daripadanya, itu sangat penting. Coba kalau saya bertanya kepada teman-teman, apa sumber kita? Ya kan? Apa sumber sukacitamu? Apa sumber kepenuhan dalam hatimu? Tanpa kita sadari kadang-kadang sumber kita salah. Tanpa kita sadari kadang-kadang sumber kita malah dosa. Teman-teman, minggu kemarin saya khotbah di ibadah online. Saya sampaikan bahwa kita harus punya tempat pelarian yang benar. Ulangin sama-sama, tempat apa? Pelarian yang benar. Kadang-kadang tanpa kita sadari pelarian kita itu salah. Ada orang yang pelariannya adalah pornografi. Oh, banyak, terutama anak-anak muda. Dan bukan hanya anak-anak muda, ya dewasa juga gitu. Banyak orang-orang Kristen pelariannya bukan ke firman, tapi kepada pornografi. Ada yang pelariannya game. Ada di sini yang main game terus, nggak bisa pulang sekolah, pulang kuliah, main game. Tengah-tengah sekolah, tengah-tengah Zoom, main game ada. Oh, banyak. Saya kan gembalakan anak-anak muda, mereka ngaku, iya pastor, saya kalau ibadah online gitu, atau kadang-kadang kalau saya ikut sekolah lewat Zoom gitu, saya matikan kameranya, saya main game. Pantesan engkau ngerasa kosong gitu kan, pantesan engkau gak connected to Jesus. Kenapa? Engkau pelariannya salah. Ada orang pelariannya nonton. Wah, udah berapa banyak udah nonton Squid Game nih? Nah, kemarin di social media udah semuanya bahas tentang Squid Game, tentang ini. Kita nonton film ya James Bond. Wah, semua gila-gilain itu. Wah, harus nonton, itu bagus banget. Karena pelarian kita kayak gitu. Sumbernya kita kayak gitu. Pantesan nggak connected to Jesus. Nah, jadi teman-teman, ayo kita renungkan kembali. Sumber kita apa dan kita dekat atau enggak sama sumbernya. Dan yang kedua, kenapa kita bisa kering? Kenapa kita nggak connected to Jesus? Karena kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Ulangin bersama-sama dengan saya. Karena kita meninggalkan apa teman-teman? Kenapa kita bisa ngerasa nggak connected to Jesus? Kenapa kok kita bisa ngerasa kering? Karena kita nggak ada lagi kasih yang mula-mula. Nah, saya mau bacakan kepada saudara ya. Ini semua ada ayatnya. Dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, ini semua ada di dalam Alkitab. Dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Tuhan. Lihat ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Wah, ibadah terus, pelayanan terus. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Punya roh yang membedakan. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau telah tetap sabar menderita oleh karena namaku. Nah, kadang-kadang kita gak sabar. Ya, berapa banyak yang gak sabaran di sini. Kita kadang-kadang mau menderita, kita ngomel sama Tuhan. Wah, ini engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi perhatikan ayat 4. Sama-sama kita baca dengan keras ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Ini Tuhan yang celah. Udah pelayanan, udah ibadah. Karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Nah, teman-teman, kenapa kok kita bisa nggak ngerasa dekat lagi sama Tuhan? Kita ngerasa jauh dari Tuhan. Ingat, karena kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Yang namanya jemaat Efesus, saya yakin lebih hebat dari kita semua. Lebih hebat dari saya. Wah, mereka pelayanannya dahsyat.
Mereka ibadahnya dahsyat. Tapi Tuhan mencela. Kenapa? Karena hatinya udah nggak lagi sama Tuhan. Kenapa? Ninggalin kasih yang mula-mula. Kadang-kadang pelayanan nggak jamin kita connected to Jesus. Yang namanya para pelayan-pelayan Tuhan di sini, engkau pelayanan bukan berarti engkau nggak ngerasa kering. Justru sorry ya, kadang-kadang pelayan-pelayan yang biasanya melayani Tuhan, itu biasanya yang paling ngerasa kering. Ya, karena banyak orang-orang menjadikan pelayanan itu jadi rutinitas, bukan pelayanan lagi. Ya, pastikan hari ini teman-teman dan saya juga harus ingetin saya terus saat saya nyampein firman. Bahwa kita tidak boleh sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Berapa banyak sih kita yang dulu pertama kali ikut Tuhan Yesus, pertama kali sungguh-sungguh pelayanan, pertama kali sungguh-sungguh cari Tuhan. Berapa banyak sih kita yang benar-benar wah sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar-benar ngabisin waktu sama Tuhan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya kasih yang mula-mula itu seperti kalau kita lagi pacaran. Ya, kalau orang lagi pacaran itu, nah lihat, ini saya lihat di kamera waktu saya ngomong pacaran semua langsung lihat ke kamera, ya udahlah puji Tuhan. Ya kan? Saudara semua yang mungkin pernah pacaran atau pernah lihat orang pacaran, wah pasti beda, pasti beda. Wah, kasih yang mula-mula itu beda. Manggilnya beda, sayang gitu. Honey. Ya kan? Aduh, aku kangen loh sama kamu. Itu kasih yang mula-mula. Tapi beda sama orang yang sudah menikah 20 tahun. Manggilnya bukan sayang lagi. Manggilnya apa? Kalau anak-anak muda sekarang keren. Baru pacaran 3 bulan manggilnya udah papi dan mami. Ih, haleluya. Belum bisa cari uang udah manggil papi dan mami gitu kan. Tapi orang kalau udah nggak ada kasih mula-mula, udah nikah 10 tahun anaknya 2, manggilnya apa? Bukan papi mami lagi. Manggilnya apa? Waduh, di rumah manggilnya kasar gitu. Saya pernah ke rumah teman saya gitu ya. Saya pernah dengar ya, seorang istri manggil suaminya, dol, dol, dol. Ih, manggil suaminya kok dol gitu kan. Nah kenapa? Kehilangan kasih mula-mula. Nah ingat waktu kita pertama kali pacaran. Ya, ingat kan? Atau di sini banyak jomblonya. Kalau kita pacaran pertama kali kita pacaran gitu kan, telepon itu nggak bisa, rasanya nggak kepikir berhenti. Ingat nggak? Ya kan, rasanya nggak ada berhentinya. Kadang-kadang ada yang telepon sampai semalaman nggak dimatiin. Kapan kita kayak gitu sama Tuhan? Doa lagi sama Tuhan seperti nggak mau berhenti. Ibadah sama Tuhan seperti nggak mau berhenti. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Kok teman-teman dan saya kadang-kadang kita bisa ngerasa gak connected? Ya pertama karena kita hidup jauh dari sumbernya. Coba renungin kembali hari ini. Dari mana sumber sukacitamu? Daripada sumber damaimu? Dari mana sumber apa yang kau rasakan? Yang kedua, apakah kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula? Ayo, kita kembali ke kasih kita yang mula-mula dulu sama Tuhan. Banyak ngobrol sama Tuhan. Banyak kita bersekutu dengan Tuhan. Kayak Daud itu. Daud itu berkata apa? Aku bersuka cita ketika orang katakan kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Banyak dari kita disuruh ibadah paling susah. Banyak dari kita disuruh pelayanan paling susah. Banyak dari kita disuruh ikut ibadah kayak gini paling susah. Kadang-kadang kalau dari pengalaman saya lebih banyak yang, kalau dari antara mahasiswa lebih banyak yang nggak ikut daripada yang ikut dalam persekutuan. Saya mau ingatkan kepada teman-teman yang sudah hadir, 95 teman-teman yang sudah hadir dari Bangka Belitung, jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Saya selama tahun 2020 sampai 2021, saya setiap hari khotbah. Sampai hari ini saya khotbah terus. Ya bahkan setelah acara ini, nanti sekitar jam 10.15 saya harus naik mobil, saya harus berangkat lagi khotbah. Ada pelayanan lagi. Siang nanti khotbah lagi. Sore nanti khotbah lagi. Saya khotbah terus. Tapi saya tidak boleh menjadikan ini rutinitas. Saya selalu ingatkan bahwa saya nggak boleh pernah ninggalin kasih saya yang mula-mula. Karena kalau enggak, wah bahaya. Saya bisa aja hadir dalam pelayanan, saya bisa hanya hadir dalam ibadah.
tapi jauh dari Tuhan. Ya teman-teman, saya mau tutup khotbah pada pagi hari ini dengan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang hidup. Kenapa saya tutup dengan ini? Karena kalau mau bilang connected, apa sih dasar dari connected to Jesus? Dasarnya adalah kita harus hidup dulu. Kalau udah mati nggak mungkin bisa connect. Iya kan? Ya, ayo kita belajar sama-sama. Kita mau tutup firman Tuhan ini sama-sama bagaimana kita jadi orang Kristen yang hidup. Yang pertama, harus memiliki nafas hidup Tuhan. Ulangi bersama-sama dengan saya, harus memiliki apa, teman-teman? Nafas hidup Tuhan. Ya, saya akan share screen menunjukkan saudara ayatnya. Dalam Yeskiel pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Ya, teman-teman boleh lihat di screen. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-5. Dikatakan beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu apa teman-teman? Hidup kembali. Sederhana, bagaimana teman-teman dan saya bisa jadi orang Kristen yang hidup, connected, gitu kan? Yaitu kita harus memiliki nafas hidup Tuhan. Tadi kita udah baca dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai 5. Dikatakan apa? Dikatakan kita Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita ini rantingnya. Nah, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau hidup, hal yang paling sederhana yang harus kita miliki adalah nafas. Tanpa oksigen, tanaman nggak akan pernah bisa hidup. Tanpa oksigen, api aja nggak bisa nyala. Nah, selama ada nafas, pasti aman, pasti hidup. Ya kan? Kenapa kemarin di tengah-tengah COVID bisa banyak orang mati? Kenapa banyak orang takut kena COVID? Karena COVID nyerangnya ke nafas. Kenapa ini beda dengan penyakit kanker? Penyakit kanker matinya lama. Wah, butuh waktu yang lama masih bisa hidup. COVID ada yang 3 hari udah mati. Kenapa? Karena mengambil satu hal yang penting di dalam tubuh kita, yaitu apa? Nafas. Ada jemaat yang saya layani di gereja, dia itu saturasinya sampai 70. Ya, sampai 70 gak dapat rumah sakit. Di rumah, bayangin saturasi 70 itu gimana? Kita saturasi 90 aja udah sesak, dia 70. Udah gak bisa telepon, udah gak bisa apa-apa, cuma bisa ikut ibadah. Nah, tapi saat dia ikut ibadah, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia dekat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Gak mati tuh. Dapat mujizat. Apa yang terjadi? Oh, dahsyat. Hari ini dia udah pelayanan lagi. Saturasi 70 gak dapat rumah sakit, gak dapat ventilator. Ada lagi satu. Saturasinya 38. Seluruh badan udah biru. Hidup tuh hari ini. Kenapa? Karena banyak waktu dia di rumah sakit, dia ikut ibadah, dia nyembah Tuhan. Keluarganya banyak nyembah Tuhan. Akhirnya nafas hidup Tuhan ada di dalam diri. Nah, teman-teman, kita semuanya diberkati ya, kita semua bisa bernafas. Tahu nggak sih, kita ini bisa hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan baik. Benar nggak? Ya banyak yang mati loh. Banyak teman-teman kita yang tanpa kita sadari udah nggak ada bersama dengan kita. Saya lihat itu di antara jemaat, berapa ratus jemaat yang mati, dari antara berapa ribu jemaat yang berjemaat di GSJS, berapa ratus jemaat yang mati. Gitu kan? Dan saya lihat satu hal bahwa ini adalah sebuah anugerah dan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dan saya, kita ingin hidup, kita ingin connected to Jesus. Kita ingin hidup dekat kembali sama Tuhan. Kita ingin terhubung lagi sama Tuhan. Pastikan kita nggak mati. Pastikan hidup, kehidupan ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita jadi kering. Mungkin alasan kita tidak lagi jadi kering adalah karena nafas hidup dari Tuhan udah nggak ada lagi dalam diri kita. Coba kita periksa. Apa nafas hidup Tuhan udah ada di dalam diri kita? Tadi kita baca Yeskiel, tulang-tulang yang kering aja bisa hidup karena ada nafas hidup dari Tuhan. Saya gambarkan nafas hidup dari Tuhan ini seperti charger. Nah, ini kebetulan ada charger di sini. Kita semuanya charger. Ada saudara yang HP-nya lagi dicas sekarang atau laptopnya lagi dicas.
Bayangin HP aja kita perlu cas, apalagi rohani kita. Nah sebenarnya apa sih nafas hidup dari Tuhan? Nah kalian kan mungkin, oh, apa sih Pak Pendeta, Pastor Michael, apa sih nafas hidup dari Tuhan? Nah jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, ini semua ada ayatnya. Karena ini juga bersifat webinar. Nah dikatakan ketika itu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang apa teman-teman? Yang hidup. Sekali lagi lihat. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup Tuhan dari dirinya. Nah, ini kejadiannya waktu kapan? Ini kejadiannya waktu Tuhan menciptakan dunia. Berarti ini udah ada sejak awal nafas hidup ini. Apa nafas hidup itu? Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan pada mulanya adalah apa teman-teman? Firman. Jadi apa sih nafas hidup orang Kristen? Sederhana. Firman Tuhan. Guys, teman-teman, 103 teman-teman yang udah hadir. Apakah kemungkinan engkau ngerasa kering, engkau ngerasa kosong? Karena engkau udah lagi kekurangan firman dalam hidup saudara? Apakah lebih banyak engkau connected sama ini? Dengerin firman, dengerin YouTube, dengerin social media, kalian lihat social media terus. Apakah mungkin ini sudah menghilangkan bagian firman atau porsi firman dalam hidupmu? Itu ada satu hal yang harus kita renungkan kembali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya, kenapa? Karena firman itu nafas hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa hidup kalau tanpa firman. Teman-teman, apa yang memberikan Daud kekuatan? Waktu dia ngalamin begitu banyak pencobaan dalam hidupnya. Sederhana. Karena firman Tuhan. Apa yang membuat Paulus bisa ngadepin begitu banyak persoalan dalam hidupnya. Di akhir hidupnya bahkan dia dihukum mati. Dia dipenjara, dia dihina, dia dicambuk. Apa yang membuat dia ada kekuatan? Sederhana, karena firman. Apa yang memberikan kekuatan Ayub bisa bertahan melewati penderitaan? Firman. Kenapa firman itu penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Mohon maaf. Yaitu karena yang pertama, karena firman itu memberikan kita pengharapan. Ulangin bersama-sama dengan saya. Mohon maaf. Kenapa firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita? Karena yang pertama, karena firman Tuhan memberikan pengharapan. Ulangin sama-sama dengan saya. Memberikan apa, teman-teman? Pengharapan. Kalau kita baca firman, ada pengharapan yang baru. Yang kedua, memberikan kita kekuatan saat kita sedang lemah. Dan yang ketiga, memberikan kita semangat yang baru. Teman-teman, hari ini ayo. Engkau mau hidup kembali? Engkau mau sungguh-sungguh kembali sama Tuhan? Kau ingin nggak kering, kau ingin nggak kosong, kau ingin semangat lagi, kau ingin dipenuhi lagi sama Tuhan. Banyak firman Tuhan harus kita miliki dalam hidup kita. Teman-teman dengar saya baik-baik ya. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, jangan sampai ada satu hari tanpa firman. Ini harus jadi komitmen kita. Jangan sampai ada satu hari tanpa firman. Entah itu satu pasal, entah itu satu perikop. Gak boleh ada satu hari tanpa firman. Karena sebenarnya itulah yang bisa maintain kita supaya kita bisa tetap hidup. Dan yang kedua, yang terakhir. Sebelum saya serahkan ke moderator, bagaimana teman-teman dan saya kita bisa hidup dan supaya kita bisa stay connected to Jesus. Yaitu yang kedua, saat kita hidup mengandalkan Roh Kudus. Firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong yang setia, penolong yang baik, yang bisa membuat kita bisa kembali ke kasih yang mula-mula tadi. Saat teman-teman dan saya mengandalkan Roh Kudus, saya percaya bahwa kita nggak akan lagi ngerasa kering, teman-teman. Kita akan ngerasa kembali ada kasih yang mula-mula. Ada berkat Tuhan yang luar biasa hadir dalam hidup kita. Dan slide terakhir, bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus. Jangan pernah kita padamkan dia dalam hidup kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Yang kedua, banyak berdialog sama Tuhan. Selain baca firman, kau harus banyak berdialog sama dia. Berdialog artinya apa? Dialog artinya dua arah. Kita sama Tuhan, Tuhan sama kita. Kita juga harus banyak dengar Tuhan. Dan yang ketiga, kita cukup minta kepada dia. Ya. Jadi sederhana firman Tuhan buat setiap teman-teman dan saya. Sekali lagi firman juga buat saya. Untuk mengingatkan saya kembali saat saya nyampaikan firman, saya sedang mengingatkan diri saya juga. Dan saya berharap saudara diingatkan kembali sama firman ini. Bahwa engkau gak boleh hidup jauh dari sumber. Engkau gak boleh ninggalin kasihmu yang mula-mula. Dan hari ini engkau bisa lakukan itu saat engkau memiliki nafas hidup dari Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar dari kehidupan kita setiap hari. Dan Roh Kudus harus jadi sumbernya, akarnya, atau fondasinya yang membuat kehidupan kita bisa lebih baik. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami di surga hari ini, Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Hamba-Mu berdoa Tuhan biarlah firman yang sudah Hamba-Mu tabur tidak sia-sia, tetapi firman yang sudah Hamba-Mu tabur dapat memberikan satu pewahyuan yang baru bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, karena firman-Mu itu hidup, dan firman itu yang akan bekerja dan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, berkati setiap anak-anak muda di persekutuan doa ini, di webinar ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati masa depan mereka, perjodohan mereka, usaha mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu percaya Engkau sudah hadir bersama dengan kami di tempat ini, dan berkat-Mu selalu nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pastor atas materi dan firman sekaligus yang sangat luar biasa, sangat menyentuh banget buat saya pribadi, mungkin juga begitu dengan teman-teman semua. Nah, sekarang untuk teman-teman semua, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya bisa ganti ke Zoom ke handphone sebentar ya. Saya leave dulu sebentar. Saya Boleh, join boleh lagi. Pastor, boleh. Soalnya Pastor. mau naik mobil habis ini. Oke, baik Pastor. Tunggu sebentar ya teman-teman, karena Besternya lagi persiapan. Saya sudah. Udah. Oke, makasih Bester. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada yang memberikan pertanyaannya. Mungkin untuk Lian Angin bisa on cam dan on mic untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Lian Angin. Iya, saya. Silakan. Shalom. Hai. Saya mau nanya, bagaimana cara kita tidak melakukan kekeringan dalam Tuhan di tengah kesibukan kita? Lalu, bagaimana cara kita tetap mempunyai hubungan erat dengan Tuhan setiap waktu tanpa rasa bosan, rasa yang kosong yang mungkin bikin kita tuh malas gitu. Terus, kita kan baca firman, penyembahan, berdoa. Ya. Kayak mana cara kita ngerasa baca firman, doa, dan penyembahan tuh di dalam hati kita tuh nggak kosong, kayak ini bukan rutinitas gitu, ini nih konsisten tapi pakai rasa gitu. Terima kasih. Terima kasih, thank you udah tanya pertanyaan yang luar biasa. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah gimana kita di tengah kesibukan. Nah, saya punya kesibukan yang cukup
luar biasa, full terus. Tapi coba gini, nanti teman-teman nanti pulang bukan pulang ya, udah di rumah. Kalian buka handphone kalian, coba buka screen time. Coba dilihat berapa jam kalian di Instagram, berapa jam kalian di YouTube, berapa jam kalian di Netflix, berapa jam kalian di aplikasi-aplikasi WA dan lain-lainnya. Coba kalau kita hitung itu, kalau kita setidaknya gabungin minimal 1 jam kok. Kita sesibuk-sibuknya kita, saya yakin tetap ada waktu kita buka Instagram, tetap ada waktu kita buka WA, tetap ada waktu kita nonton. Nah, kenapa kita nggak mengambil waktu yang kita pakai untuk hal-hal itu? Kenapa nggak dipakai buat Tuhan kalau kita sesibuk itu? Kadang-kadang menurut saya ya, kadang-kadang kita ini cuman banyak alasan gitu. Sebenarnya ada sih waktunya, cuma apa? Banyak alasan, dan yang kedua kita yang nggak memprioritaskan Tuhan. Sederhana, kita nggak memprioritaskan Tuhan. Sekarang coba kita ketemu sama orang yang sakit jantung misalnya. Sebelum dia sakit jantung, dia nggak ada waktu ke dokter. Wah, sibuk, pastor. Wah, saya banyak tugas gitu, banyak meeting. Tapi setelah dia sakit, selalu ada waktu ke dokter, ya nggak? Nah, kenapa? Karena sebenarnya ada waktu, nggak ada waktu itu bicara tentang prioritas, bukan tentang ada waktu atau enggak. Kalau ada waktu pasti ada waktu dong, gitu kan? Jadi menurut saya sih seperti itu. Dan gimana kita nggak ngerasa kering? Harus jatuh cinta lagi sama Tuhan, minta Roh Kudus. Karena kalau kita udah nggak ada lagi cinta sama Tuhan, nggak mungkin. Kita boleh coba kayak gimana pun, kita nggak akan pernah bisa. Ya, dan gimana nggak bosen? Nah, kadang-kadang ada konsepnya salah. Wah, doanya harus 2 jam langsung supaya rohani. Salah. Kalau saya prinsipnya supaya kita nggak bosen, supaya kita nggak ngerasa rutinitas. Bukan doa 2 jam, 3 jam, tapi prinsip saya tidak ada jam tanpa doa. Artinya apa? Setiap jam, ambil waktu untuk berdoa. Setiap jam, ambil waktu untuk ngomong sama Tuhan, ngobrol, dialog sama Tuhan. Saya percaya pasti bisa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Itu jawabannya bagi tadi. Terima kasih. Sudah terjawab kan, Lia kan? Oke, terima kasih, Pastor. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin untuk Kak Christine Mobil ya, sebentar. Oke, siap, Pastor. Sambil dikumpulin dulu pertanyaannya. Sorry Baik. ya, karena Gak apa-apa, jadwalnya Pastor. padat soalnya. Ya. Ya, Pastor, ya, Pastor. Oke. Mohon maaf. Oke, baik. Lanjut. Baik, Pastor. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Christine Panjaitan. Mungkin untuk Kak Christine bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, gimana pertanyaannya? Shalom, Pastor. Shalom. Mungkin pertanyaan saya hampir sama yang tadi. Saya lebih menanyakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan harus menjaga kehidupan rohani kita, menjaga kasih kita, menjaga semangat kita. Yang lebih saya tanyakan di sini, banyak anak muda yang zaman sekarang yang bagus, prestasinya baik, kehidupannya aktif gitu kan. Setiap harinya mungkin hampir sama seperti KPS juga, banyak banget kegiatannya yang bahkan mungkin melelahkan gitu. Banyak yang jadi meninggalkan rutinitas kehidupan kerohaniannya. Banyak yang mungkin
nggak membaca firman Tuhan di setiap harinya, atau mungkin membaca firman Tuhan tapi nggak connect, nggak ada rasa feelingnya sama Tuhan, nggak ada rasa kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, untuk mengatasi kayak gitu gimana sih Pastor? Karena mungkin kelelahan atau terlalu banyak aktivitas, mungkin terlalu banyak pikiran. Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, Pastor. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara tentang, sekali lagi ya, jawabannya mirip-mirip dengan tadi. Sebenarnya kita harus komitmen sih. Jadi menurut saya gini, bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa ya? Soalnya ini, bisa dengar suara saya? Bisa Pastor. Oke, ya, sorry. Jadi gini, kalau kita ini lagi ngerasa capek gitu ya, sekali lagi itu gak harus jadi rutinitas. Kayak kita sama Tuhan gak harus always be a routine gitu. Jadi kita cukup mendekatkan diri kita sama Tuhan. Tuhan ngerti juga gitu. Jadi kita gak harus baca 10 pasal at the same time. Gak perlu kayak gitu. Tapi kita cukup memberikan waktu kita ngobrol sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan. Nah, kalau ada waktu kosong, kita kembalikan, kita pakai waktu itu untuk sama Tuhan. Karena itu tadi pesan saya sama seperti yang tadi, yaitu jangan sampai ada jam tanpa doa. Ya, jadi kadang-kadang kita menaruh pressure yang terlalu besar. Kenapa? Karena pikiran kita adalah kalau kita ada waktu sama Tuhan, itu apa? Kita harus ibadah 2 jam. Cukup ada waktu ngobrol sama Tuhan, cukup ada waktu mendekatkan diri sama Tuhan. Menurut saya itu udah cukup. Ya. Jadi kalau ada waktu libur, nah sisain itu buat Tuhan. Kasih itu buat Tuhan. Ya. Menurut saya sih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Pastor. Udah terjawab kan, Kak? Iya, makasih Pastor, makasih moderator. Puji Tuhan. Nah, ini kita ada satu pertanyaan lagi, Pastor, karena mengingat waktu juga kan. Jadi kita batasi 3 pertanyaan. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi dari Cici VST. Mungkin bisa langsung menyampaikan, Kak. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya mau tanya, nggak jauh dari kakak yang tadi juga, Pastor. Saya ingin bertanya, tadi kan Pastor sudah mengatakan bahwa tidak boleh meninggalkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jikalau kita sedang dalam kesibukan, apalagi di belakang ini kan lagi padat-padatnya jadwal kuliah. Nah, kemungkinan kita bisa nge-skip firman Tuhan, tapi kita gantikan itu dengan nyanyian-nyanyian rohani dan curhat gitu, berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara curhat. Apakah dengan cara seperti itu Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati kita? Nah, jadi gini, harus dibedakan pujian dan penyembahan dan firman. Karena itu dibedakan. Karena hubungan kita sama Tuhan bukan kita cuma nyanyi, tapi kita juga harus mendengar. Nah, kalau nanti kita baca Yakobus ya, 1 ayat 19 berkata kayak gini. Hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan engkau lambat untuk marah juga. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita harus banyak mendengar. Nah, artinya apa? Kita bukan hanya memuji Tuhan, tapi kita harus dengar firman. Karena ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harus ada firman Tuhan yang kita baca. Nah, lagu-lagu penyembahan belum tentu isinya firman. Ya, ada yang lagunya tentang pertolongan Tuhan, ada lagunya tentang waktu Tuhan. Nah, itu bukan dari firman, itu kita simpulkan dari firman. Nah, jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau teman-teman dan saya tetap setidaknya satu pasal nggak bisa gitu kan. Kalau kita bisa buka Instagram 5 menit, bisa nggak setiap hari Instagram 5 menit? Coba ganti itu ke firman. Kalau boleh jujur, apa susahnya gitu? Kita nggak buka Instagram, tapi kita buka Alkitab. Nah, bahkan saya pernah kasih contoh yang cukup bagus, bahwa kita di handphone ini kan biasanya ada ikon-ikon aplikasi. Nah, ikon-ikon aplikasi ini kalau
kalau sudah kita seringkali pakai Instagram di situ, misalnya biasanya kan kita suka pencet di situ Instagram. Coba ganti sama Alkitab. Kadang-kadang kita di Instagram, kita tanpa kita sadari, kita lose time. Kita kadang-kadang scrolling nggak kerasa udah 30 menit sebelum kita tidur. Kenapa satu pasal aja nggak bisa? Nah, kan gitu. Jadi, kalau menurut saya anak-anak muda zaman sekarang, ayo kita gunakan waktu untuk social media, kita ganti itu dengan firman. Itu udah lebih dari cukup menurut saya. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Ini karena sudah harus. Masih ada ini ya, Pastor, masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi ya? Iya, boleh Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Baik, Pastor. Mungkin di sini juga ada pertanyaan lagi yang dari Bang Gerhard Pandi. Mungkin langsung bisa disampaikan, Bang. Bang Gerhard Pandi dari STTOI Sidikalang. Nggak ada ya? Pertanyaannya gini, Pastor. Dari Bang Gerhard Pandi ini, izin bertanya, kita tahu bahwa mengandalkan Roh Kudus adalah hal yang penting dalam iman kita. Namun, bagaimana kita membedakan Roh Kudus dan roh lainnya dalam kehidupan kita? Begitu, Pastor. Firman Tuhan berkata kita semua kita bisa membedakan roh. Dan mungkin kalau kita tidak terlalu peka, kita uji dengan firman Tuhan. Sederhana. Jadi standarnya adalah firman. Kalau kalian kuliah gitu kan, ada soal, diujinya selalu dari mana? Dari textbook. Ya kan, dari bukunya, buku dasarnya. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau menguji roh ini roh kudus atau dari roh lain. Coba cocokin sama firman. Nah, jadi kalau kita hidup mengandalkan Roh Kudus, itu juga sama dengan mengandalkan firman. Karena ingat, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus harus jadi satu. Nah, jadi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, pasti ngandalin firman. Kenapa? Dasarnya dari firman. Menurut saya sih seperti itu. Oke, baik, Pastor. Terima kasih, Pastor, atas jawabannya. Nah, untuk satu pertanyaan terakhir lagi, itu dari Marcelio. Untuk Marcelio ada di sini, bisa langsung menyampaikannya. Marcelio. Mungkin entah terkendala jaringan atau enggak ada di room ini lagi, tapi pertanyaannya gini, Pastor. Shalom, izin bertanya, bagaimana jika kita sudah terlanjur kering seperti yang disampaikan tadi? Bagaimana untuk memupuk kembali iman di sela-sela kesibukan kita? Begitu, Pastor. Ya, jadi kembali lagi dari tadi temanya dari pertanyaannya kebanyakan ke arah sibuk ya. Kembali lagi ingat, Tuhan nggak pernah terlalu sibuk buat kita. Saya tahu tugas kita banyak, tapi kembali lagi kita harus bisa belajar untuk ngatur waktu. Jangan waktu yang ngatur kita. Saya dulu kuliah dokter. Ya, jadi saya dulu kuliah dokter. Teman-teman tahu kuliah dokter itu nggak gampang. Kuliah dokter itu nggak bisa ada waktu nyantai gitu, enggak. Tapi di tengah-tengah saya kuliah dokter, saya masih bisa khotbah, saya masih bisa pelayanan, saya masih bisa ibadah. Dan kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa. Artinya apa? Ya itu, mulai kecil. Sehari 1 pasal gitu kan, sehari 2 pasal. Lama-kelamaan pasti bisa. Semua itu terbentuk dari kebiasaan. Ya, jadi jangan biarkan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang harus ngatur waktu. Menurut saya sih seperti itu. Baik, Pastor. Mungkin terima kasihlah untuk Pastor yang sudah memberikan cukup banyak materi yang sangat-sangat mengingatkan kami juga dan mengajari kami bagaimana sebenarnya, bagaimana seharusnya kita biar bisa terhubung dengan Tuhan gitu. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung webinar kita kali ini, tapi sebelumnya untuk
teman-teman yang sempat memberikan pertanyaannya tapi tidak sempat memberikannya, mungkin bisa langsung aja di chat, entah di DM atau dikirim di komentar di Instagramnya Pester juga bisa kan, Pester? Nah, jadi gitulah teman-teman, karena kita juga dibatasi waktu. Sangat bisa. Tapi baik, Pester. Nah, dari 5 pertanyaan tadi akan dipilih 5 yang terbaik, yang nanti akan dihubungi oleh panitia untuk memberikan door prize-nya. Nah, dari sekian panjang materi, saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama itu, kenapa kita tidak terhubung dengan Tuhan? Itu karena banyak dari kita yang menjadi kering atau mengalami kekeringan. Dalam hal ini kita kering dalam hal rohani, kasih, ataupun kering dalam hal gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hidup jauh dari sumbernya, artinya kita hidup jauh dari Tuhan itu gitu. Kemudian kita meninggalkan kasih yang mula-mula, yang itu kasihnya dari Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita bisa terhubung lagi dengan Tuhan? Kita tidak boleh jauh dari sumbernya, dan kita harus kembali ke kasih mula-mula tersebut. Nah, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang hidup? Yang pertama itu harus memiliki nafas hidup Tuhan, yakni firman Tuhan. Nah, kenapa Pester tadi bilang kenapa firman itu penting? Karena firman itu memberikan pengharapan, firman itu memberikan kekuatan, dan juga memberikan semangat yang baru. Nah, kemudian bagaimana kita menjadi orang Kristen yang hidup? Yang kedua itu adalah hidup mengandalkan Roh Kudus. Jangan padamkan Dia dalam kehidupan kita, kemudian berdialog terus dengan Dia dan meminta kepadanya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Pastor. Mungkin sekianlah untuk webinar kita kali ini. Saya Denis Siotang sebagai moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Shalom. Terima kasih, saya ucapkan kepada Pester. Mungkin Pester bisa menutup dengan doa berkat, Pester. Ya, ini saya tutup doa berkat sambil nyetir ya, jadi saya nggak tutup mata. Ayo kita sama-sama berdoa. Saya nggak tutup mata, tapi saudara yang tutup mata ya. Ayo kita bersama-sama berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Meskipun hanya singkat, tetapi hamba-Mu percaya setiap kami sudah diberkati. Setiap kami sudah mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah kekeringan tidak lagi terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam Tuhan. Kami tetap memiliki api yang baru, kami dapat kasih kami yang mula-mula mencari Engkau, dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami di tengah kesibukan kami, biar kami mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kami. Biar kami menyisakan waktu kami, bahkan kami bukan menyisakan saja, tetapi kami mengorbankan waktu kami buat Engkau. Karena kami percaya itulah yang menjadi kunci dari hidup kami tidak kering. Terima kasih Tuhan, berkati semua panitia dari acara ini, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang balas mereka dengan kebaikan Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak muda, masa depannya Tuhan berkati, setiap usaha mereka, impian mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, hamba-Mu percaya. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati setiap anak-anak muda, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau baik. Sekali baik, Engkau terus baik sampai selama-lamanya, dan karena itu kami berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah diundang. Saya mohon maaf kalau tanya jawabnya tadi harus di mobil, karena memang keterbatasan juga waktu. Mungkin Pester bisa Terima kasih semuanya untuk dokumentasi. Oke, untuk teman-teman juga boleh untuk on cam, kita akan dokumentasi. Di sini kita terdapat 4 slide. Diminta kepada teman-teman dengan kasih untuk membuka kameranya. Oke, kita mulai ya dengan gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Ditanya teman-teman.
Oke, lanjut ke gaya press the Lord ya teman-teman. Tangannya dikepal, sebelah kanan ya teman-teman. 1, 2, 3, ditahan ya. Oke, mungkin teman-teman jangan keluar dulu ya kita, karena kita ada lagi acara selanjutnya kepada Pastor. Jika memang ingin meninggalkan drum, kalian persilakan. Ya, terima kasih ya. Tuhan berkati semua. Sampai ketemu. Terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Bless, bye-bye. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Baik teman-teman, kita tetap stay di room karena link absen akan segera di-share. Selanjutnya kita akan mengundang LKM News. Pada silakan, silakan. Shalom. Teman-teman masih ingat kan jargon LKM? Nanti kalau aku bilang apa kabar LKM, teman-teman bisa menyalakan mic-nya dan bilang praise the Lord sambil mengangkat tangan kanan. Oke, kita coba ya. Apa kabar LKM? Praise the Lord. Apa kabar LKM? Praise the Lord. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita, Pastor Michael Gunawan. Semoga pelayanannya Tuhan pakai lebih